Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dasar sistem kontrol, khususnya pada sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S, T4RN, pengambilan data secara manual. Oke, di sini saya mulai dari perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Kakak Ramadan dengan NIM 044 dari kelas B, kelompok 3. Kita lanjut ke slide materi pertama, yaitu respon sistem. Nah, respon sistem adalah perilaku keluaran atau perilaku dari output dari suatu sistem terhadap sinyal masukannya. Nah, respon sistem ini singkatnya adalah reaksi dari sebuah sistem berdasarkan dari nilai input atau nilai masukannya. Nah, respon sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu closed loop dan juga open loop. Oke, kita masuk ke open loop terlebih dahulu. Open loop ini adalah sistem kendali tanpa umpan balik, yang dimana pada open loop ini output tidak akan mempengaruhi dari inputnya. Nah, bisa kita lihat di sebelah sini tidak ada jalur feedback atau jalur umpan baliknya, sehingga output ini tidak akan mempengaruhi nilai inputnya. Jadi pada open loop ini sistem tidak akan mengoreksi kesalahan yang terjadi pada sistem tersebut. Kita masuk ke closed loop. Closed loop ini adalah sistem kendali dengan umpan balik, yang dimana output dari sistem tersebut diukur dan akan dibandingkan dengan nilai referensinya. Nah, dapat dilihat di sebelah sini terdapat jalur feedback atau jalur umpan balik pada sistem closed loop, yang dimana nantinya umpan balik tersebut akan diterima dan akan dibandingkan dengan nilai referensinya. Setelah itu, maka sistem dapat mengoreksi kesalahan tersebut. Jadi pada open loop, sistem tersebut tidak akan mengoreksi kesalahan yang terjadi. Sedangkan pada closed loop itu sistem tersebut dapat mengoreksi jika terdapat kesalahan pada sistemnya. Jadi seperti itu. Untuk sekarang kita masuk ke TK4S, T4RN. Autonix TK4S, T4RN adalah temperatur kontrol digital yang dapat mengatur suhu secara otomatis menggunakan sensor input seperti termokouple. Untuk TK4S, T4RN ini cara pengoperasiannya yaitu pertama kita hubungkan dulu sensor suhunya, misalnya termokouple, ke terminal input. Nah, jadi untuk sensornya ada di sebelah sini, kita hubungkan dulu ke terminal inputnya. Lalu setelah itu kita hubungkan output kontrolnya ke elemen pemanasnya. Nah, di sini untuk elemennya saya menggunakan lampu bohlam yang dapat menghasilkan panas juga. Kemudian kita nyalakan alatnya dan kita atur mode dan parameter dasarnya di sebelah sini. Untuk atur modenya, kita itu dapat mengatur modenya, diantaranya itu ada PID dan juga on-off hysteresis. Untuk modenya nanti akan saya jelaskan. Kemudian setelah sudah sesuai, kita simpan parameternya, lalu amati suhu aktualnya dan bandingkan dengan suhu targetnya. Oke, untuk cara pengoperasiannya itu pertama-tama kita hubungkan dulu untuk sensornya ke terminal input dan juga elemen pemanasnya. Di sini saya menggunakan lampu. Kemudian kita dapat menyalakan, lalu kita atur untuk mode dan parameter dasarnya yang ingin digunakan, misalnya PID atau on-off hysteresis. Lalu kita dapat mencatat waktu dan suhunya yang akan dapat membuat grafik dari respon sistem tersebut.
Oke, jadi tadi saya lupa untuk menampilkan datasheetnya. Jadi untuk datasheet dari TK4S T4RN ini dia spesifikasinya seperti ini dengan input spesifikasinya itu ada thermocouple, kemudian ada dengan option inputnya yaitu CT digital dan juga option outputnya yaitu alarm 1. Kemudian untuk power voltage-nya itu ada di 100 sampai 240 VAC dengan 50 atau 60 Hz, dan juga masih banyak spesifikasi lainnya untuk TK4S T4RN ini. Oke, jadi di sini terdapat datasheet dari TK4S. Jadi melalui datasheet ini kalian bisa mengetahui spesifikasi, kemudian communication interface, dan masih banyak lagi. Jadi untuk datasheet lengkapnya bisa kalian lihat di sini. Kemudian cara pengambilan data secara manual. Nah, cara pengambilannya yaitu pertama kita atur set point suhunya terlebih dahulu. Di sini misalnya 30 derajat. Kemudian kita catat suhu aktualnya setiap beberapa detik hingga mencapai keadaan yang stabil. Nah, di sini kita catat waktunya. Misalnya di sini saya mencatatnya itu selama 1 detik. Kemudian kita buat tabel waktu dan juga suhunya. Untuk tabelnya itu seperti ini untuk yang PID-nya, dan sama aja untuk yang histeresis kita buat kolom waktu dan juga suhunya. Kemudian kita masukkan nilai waktu dan juga suhunya yang sudah kita catat di langkah nomor 2 tadi, kita masukkan. Kemudian kita ulangi untuk pengambilannya ke pengambilan dari mode lain seperti histeresis nilai lain dan juga mode PID dengan nilai yang lain. Jadi kita ulangi untuk pengambilan datanya, lalu setelah sudah semua, kita gunakan data tersebut untuk membuat grafik. Nah, di sini kita akan menggunakan data yang telah kita buat tadi untuk menghasilkan grafik dari respon suatu sistem tersebut. Kita lanjut ke mode on-off histeresis. Nah, pada mode ini lampu akan hidup saat suhunya itu di bawah set point-nya dan akan padam saat nilainya suhunya itu melebihi batas histeresisnya. Nah, di sini misalkan suhunya itu 40 dengan nilai histeresisnya itu 2, maka lampu itu akan menyala jika suhunya itu berada di bawah 38 derajat. Nah, kemudian lampu tersebut akan padam saat melebihi nilai dari histeresisnya yaitu 42. Jadi seperti itu untuk yang on-off histeresis. Kemudian kita masuk ke yang PID. Di sini kontrol PID berfungsi untuk menstabilkan suhu dengan lebih halus dibandingkan dengan yang on-off tadi. Nah, pada mode PID ini dapat dilihat bahwa suhu akan naik secara perlahan seiring waktu dan kemudian dia akan langsung stabil di sini dibandingkan dengan yang on-off histeresis ini. Jadi PID ini suhunya itu lebih stabil atau lebih halus dibandingkan dengan suhu pada yang on-off tadi. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasannya tentang respon sistem dan juga TK4S, T4RN yang telah dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.